Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran matematika online bersama Pak Iman Hadi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari teorema Pythagoras. Oke, sebelum kita bicara lebih jauh apa itu teorema Pythagoras, ini ada contoh salah satu penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan Pythagoras kita bisa menghitung panjang kemiringan piramida atau menghitung tingginya. Ini ilustrasinya seperti ini. Dengan Pythagoras kita bisa mengetahui tingginya berapa, miringnya ini berapa, jarak ininya berapa, gitu ya. Ini semua berkat teorema Pythagoras. Masih banyak lagi contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita bisa menghitung tinggi pohon seperti pada saat kita mengikuti kegiatan kepramukaan ya, atau mungkin menghitung tinggi gedung, atau mungkin juga kita akan mengukur panjang lintasan ya, lintasan flying fox misalnya, dari ketinggian tertentu itu panjangnya berapa, kita bisa itu menggunakan teorema Pythagoras. Sebelum kita lebih jauh tentang Pythagoras, ini ada contoh soal. Contoh soal ini bisa kita gunakan untuk mengetahui ya dari mana rumus Pythagoras ya. Perhatikan, ini ada persegi PQRS. PQRS ya, diketahui segitiga panjang A5, B4 dan C3. Ini segitiganya. Ini segitiganya. Ini segitiganya. Ini segitiganya. Jadi ada 4 segitiga dan sebuah persegi ungu. Ya. PQRS ini tersusun dari 4 buah segitiga dan sebuah persegi ungu. Maka kalau ditanya berapa luas persegi PQRS, ya sama dengan luasnya segitiga ini ditambah luasnya segitiga ini ditambah luasnya segitiga yang ini tambah luasnya segitiga ini plus lagi luasnya persegi yang ungu ya, sehingga sama dengan 4 luas segitiga, 4 kali setengah alas kali tinggi. Luas segitiga kan setengah alas kali tinggi, sehingga 4 segitiga 4 kali setengah alas kali tinggi, plus luas persegi ungu. Ini persegi, bentuknya persegi, berarti luasnya sisi kali sisi, sisinya A menjadi A kali A. Oke, sekarang berarti menjadi luas PQRS sama dengan 4 kali setengah kali B kali C. B dari mana? Ini alasnya, ini tingginya, gitu ya. Oke, plus A kuadrat dari mana? A kuadrat A kali A kuadrat. Oke, kita sederhanakan lagi menjadi 4 kali setengah sama dengan 2. 4 kali setengah 2, 2 kali B kali C, 2B C plus A kuadrat, sehingga menjadi 2 kali 4 kali 3 plus 25. 25 dari mana? Ini A nya kan 5, A5, 5 kali 5 25, 24 ditambah 25 sama dengan 49. Oke, jadi luas persegi PQRS pada gambar ini semuanya 49 cm persegi. Sekarang lihat, ini juga sama, PQRS adalah persegi
tersusun dari 4 segitiga, tetapi ini ada 2 persegi penyusunnya, yang satu merah, yang satu kuning ya. Segitiganya panjangnya yang B ini 4, yang C ini 3. Coba panjang ini karena sama dengan tingginya ini, berarti ini kan 3. Demikian juga yang ini, sisinya persegi kuning kan sama-sama B ya. Kalau B nya di sini 4, berarti sisinya persegi kuning adalah 4. Oke. Sekarang pertanyaannya, berapa luas persegi PQRS? Luas persegi PQRS itu sama dengan luas 4 segitiga biru 1, 2, 3, 4 ditambah luas persegi merah ditambah luas persegi kuning, begitu ya. Jadi luasnya ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini sama dengan luas PQRS. Oke. Sekarang luas 4 segitiga biru, 4 kali setengah kali C kali B. Ini luas 1 segitiga, karena ada 4 berarti 4 kali ini ya. 4 kali setengah 2 ya toh. C kali C tambah B kali B, tinggal dimasukkan saja angkanya. 2 kali 3 kali 4 ditambah 3 kali 3, ini C, ini 3. B kali B berarti 4 kali 4, sehingga menjadi 24 tambah 9 tambah 16 sama dengan 49. Ternyata luasnya PQRS yang ini juga 49. Yang ini juga 49. Ya, susunannya berbeda ya. Kalau ini susunan seperti ini. Ya. Kemudian berikutnya, yang ini susunannya seperti ini. Jadi pada intinya sama ya toh. Oke, perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini gambar animasi yang ini nih menunjukkan teorema Pythagoras. Posisi awalnya ini, kemudian dipindahkan saja. Iya. Oke. Berarti kan pada dasarnya luasnya yang hitam ini sama, karena ini cuma dipindahkan saja. Cet. Dari sini posisi ini ke sini. Nah, oke. Bisa ya. Itulah gambaran dari teorema Pythagoras. Oke, sekarang tadi kan di awal kita dapat persamaan yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Dari 2 persamaan, karena hasilnya kan sama. Luas PQRS yang pertama 49, yang luas persegi PQRS yang kedua juga 49. Ini susunan yang pertama, ini susunan yang kedua. Karena hasilnya sama, kan berarti ini sama dengan ini. Persamaan 1 dengan 2 itu sama. Menjadi 2BC plus A kuadrat sama dengan 4 kali ini ya, 4 kali setengah kali C kali B tambah C kali C tambah B kali B ya. Ini menjadi 2BC plus A kuadrat sama dengan ini kali ini kali ini kali ini 2BC, C kali C C kuadrat, B kali B B kuadrat. Yang sama kita coret saja sehingga menjadi A kuadrat C kuadrat plus B kuadrat ya, menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat plus B kuadrat. Nah, A kuadrat inilah sisi miring, ini A nya, ini C nya, ini B nya. Oke, ketemu ya. Jadi ketemunya A kuadrat yang sisi miring ini, kemudian ini C nya C kuadrat, ini B kuadrat. Oke, selanjutnya nanti ini yang akan menjadi teorema Pythagoras. Lanjut, jika panjang sisi A5, B4 dan C3 dan pada masing-masing sisi dibuat persegi ya, jadi yang ini
Ini saya pindahkan dulu segitiganya ke sini, lalu masing-masing sisi ini dibuat persegi. Ini panjangnya A kan 5, ini ke sini 5, berarti ini ke sana 5, 5 karena persegi sih ya. Yang ini sama, C-nya kan 3, ini 3 berarti ke sana 3, ke sini 3, ke sini 3. Lalu yang ini yang B-nya kan 4, ini 4, 4, 4, 4. Oke, kita hitung masing-masing persegi. Yang A dulu, kan tadi 5, 5 kali 5 25, ya tak? Lalu yang C kan 3, 3 kali 3 9. Satunya yang B 4 kali 4 16. Dari angka 25 9 16. Ternyata jika luas persegi pada sisi siku-siku dijumlahkan, hasilnya sama dengan luas persegi pada sisi miring. Hebat ah? 9 ditambah 16 sama dengan 25. Ini 9, ini 16, ini tambah ini sama dengan luasnya ini. Sehingga C kuadrat, kan C kuadrat 9 toh. 16 kan berarti B kuadrat toh. 25 kan berarti A kuadrat toh. Nah, ini ada rumus ketemunya ini. C kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat. Sama dengan ini. Oke, lanjut. Nah, persamaan inilah yang dinamakan teorema Pythagoras. C kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat, di mana A-nya adalah sisi miring. Oke. Nih, dari rumus C kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat diperoleh jumlah kuadrat sisi-sisi siku-siku. Jumlah kuadrat sisi-sisi siku-siku berarti jumlah kuadratnya ini tambah ini sama dengan kuadrat sisi miring, sama dengan kuadrat sisi miring ini, atau kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi siku-siku lainnya, jumlahnya ini sama ini kuadratnya. Oke, pernyataan di atas dinamakan teorema Pythagoras. Jadi kalau ditanya bagaimana teorema Pythagoras, teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi siku-siku lainnya. Itulah teorema Pythagoras. Sekarang kita menukik lebih dalam lagi bagian-bagian dari segitiga siku-siku apa aja. Nah, inilah yang namanya sisi miring atau hipotenusa. Hipotenusa ini mengapit dua sisi siku-siku. Kalau di sini berarti sisi AB dan sisi BC. Ini sisi siku-sikunya ada dua. Ini sisi miringnya atau hipotenusa. Nah, sekarang manakah sisi miring atau hipotenusa dari segitiga berikut ini? Coba, mana sisi miringnya? AB atau AC? Atau yang mana? Apa yo? Iya benar, sisi miringnya adalah BC. Ini kaki-kaki segitiga ya. Ini sisi siku-siku. Nah, mana sisi miringnya? Ini sisi miringnya, betul kata kalian ya. Loh Pak, ini kan nggak miring Pak, ini alasnya. Ya posisinya memang begini, tapi konsepnya hipotenusa ini yang mengapit ini sisi siku. Oke, lanjut. Ini penggunaan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Jadi ini ada segitiga XYZ, di mana panjang XZ adalah sisi miring atau hipotenusa. Nah,
ini sisi tegak, ini sisi mendatar, atau ini dan ini adalah sisi siku, ini sisi miringnya. Maka xz kuadrat sama dengan xy kuadrat ditambah yz kuadrat. Atau hipotenusa sama dengan, kalau mencari xz-nya saja bukan nggak ada kuadratnya ya. Untuk menghilangkan kuadratnya berarti harus di akar sebelahnya. Diulangi. Jadi kalau dari persamaan ini masih ada kuadratnya, ya. Maka untuk menghilangkan kuadrat berarti ini di akar, ya. Oke. Hipotenusa sama dengan akar kaki-kaki 1 ditambah kaki-kaki 2. Oke. Sehingga menjadi seperti ini. Xz sama dengan akar xy kuadrat ditambah yz kuadrat. Tapi kalau xz kuadrat sama dengan xy kuadrat ditambah yz kuadrat. Supaya ini enggak ada kuadratnya, ruas ini dikasih akar. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita menggunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Ini adalah segitiga siku-siku XYZ, di mana panjang XY-nya 5 cm, YZ 12 cm. Pertanyaannya, berapa panjang XZ? XZ ini adalah hipotenusa. Jika soalnya seperti ini, maka penyelesaiannya adalah, karena ini mencari sisi miring, kita gunakan Pythagoras. Xz kuadrat sama dengan xy kuadrat ditambah yz kuadrat. Ini kan sisi miring toh? Iya, sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi siku-siku lainnya. Oke, ini sisi miring, ini jumlah kuadrat sisi siku-siku lainnya. Cocok ya? Jadi ini merupakan rumus Pythagoras. Oke, sekarang ini kan masih kuadrat. Xz kuadrat sama dengan xy kuadrat plus yz kuadrat. Kita hilangkan kuadratnya. Supaya kuadratnya kita hilangkan, berarti ruas sebelahnya harus diakar. Sehingga menjadi xz sama dengan akar xy kuadrat plus yz kuadrat. Ya, di sini masih tetap kuadratnya masih ada. Kalau sini kuadratnya hilang karena sudah diakar di sini. Oke. Sekarang xz sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Xz sama dengan akar 5 kuadrat kan 25. 12 kuadrat kan 144. Sehingga xz sama dengan akar 25 ditambah 144 sama dengan 169. Akarnya 169 sama dengan 13. Oke, jadi panjang sisi miring xz sama dengan 13 cm. Itulah penggunaan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang sisi miring atau hipotenusa. Lanjut. Sekarang yang kita tanyakan sisi mendatar. Satunya sisi yang tegak. GH sama dengan sisi miring dikurangi sisi tegak. Ya. FG sisi tegak sama dengan sisi miring dikurangi sisi mendatar. Gitu aja. Ya. Kalau yang ditanyakan ini, maka rumusnya ini dikurangi yang ini. Kalau yang ditanya ini, maka rumusnya ini dikurangi yang tegak. Kalau yang ditanyakan sisi miring, ya ini tambah ini, gitu aja. Oke ya, lanjut. Ini contoh penggunaannya. Ini sudah diketahui 10, ini 8. Ya berarti kalau mau mencari sisi tegak,
yang ini dikurang yang ini, ketemunya 6. Oke, bisa dipahami? Lanjut, kita menuju ke triple Pythagoras. Mari kita mengenal apa itu triple Pythagoras. Yang namanya triple Pythagoras, triple artinya 3 ya, Pythagoras berarti bilangan Pythagoras. Maka triple Pythagoras 3 bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras. Contoh, jika 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat, kan berarti memenuhi persamaan Pythagoras. C kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan X kuadrat. Maka bilangan 3, 4, dan 5 adalah bilangan triple Pythagoras. Ya, nanti kalian bisa mencari bilangan-bilangan yang lain. Intinya kalau 3 pasang bilangan itu memenuhi teorema Pythagoras, maka 3 bilangan itu merupakan bilangan triple Pythagoras. Coba kita amati tabel. Ini ada segitiga ABC toh. Ya. AB panjang AB, panjang AB 3, BC-nya 4, maka AC-nya 5. AB kuadratnya 3 kuadrat 9, BC kuadrat, BC-nya 4 kuadrat 16, AC kuadrat, AC-nya 5, jadi 25. AB kuadrat ditambah BC, AB kuadrat tambah BC 9 tambah 16 25. Apakah AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama AC kuadrat? Oh, ternyata iya, karena sama AB kuadrat plus BC kuadrat sama AC kuadrat, maka 3, 4, 5 adalah triple Pythagoras. Lain halnya dengan ini, coba AB nya 8, BC nya 10, AC nya 15. Ternyata kalau ini di kuadrat 64, ini 100, ini 225. AB kuadrat tambah BC kuadrat ternyata 164. Apakah AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama AC kuadrat? Tidak. Karena tidak berarti 8, 10, 15 bukan triple Pythagoras. Kenapa? Enggak memenuhi, ya toh? Yang memenuhi ini, kemudian ini, berarti 5, 12, 13 juga triple Pythagoras. Tapi kalau 8, 10, 15 bukan triple Pythagoras. Oke. Nah, ini adalah bilangan triple Pythagoras yang sering kita gunakan dalam soal ini, ya. Jadi kamu hafalin aja 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13 dan seterusnya. Ini seputar bilangan-bilangannya aja yang sering dikeluarkan dalam soal, ya. Oke. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.